Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Real Channel 18. Masih dengan saya Arum. Gimana kabar kalian guys, sahabat rumahku semuanya dimanapun anda berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahagia seperti aku bahagia sekarang ini. Oke guys, hari ini itu hari Selasa tanggal 22 September, jamnya jam 6:16. Di luar itu hujan dari tadi nggak berhenti guys, jadi hawanya itu mager, makan tidur. Nah, daripada aku gembil sendiri, jadi aku pengen ngevlog nih guys. Oke guys, aku bahagia karena kemarin tanggal 21 September sekitar jam 10 pagi akhirnya alhamdulillah aku bisa melegalkan perceraian aku terhadap mantan suami aku. Jadi sudah sah secara agama maupun hukum. Itu satu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang aku tunggu selama ini. Terus juga merupakan kado terindah dari Tuhan karena 5 tahun menjalani hidup dengan dia. Pas besok tanggal 5 Oktober adalah 5 tahun aku guys. Jadi aku mendapatkan kado yang luar biasa, yaitu diketoknya palu, tanda disetujuinya perceraian aku oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi statusku sekarang jelas guys. Oke, anyway, aku memang broken heart ya guys. Aku mengakui aku memang broken heart, tapi aku bahagia gitu. Karena apa? Selain hakim sudah ketok palu atas perceraian aku yang disetujui kemarin, jadi aku nggak perlu melewati proses yang panjang dan berbelit untuk keluar dari lingkaran setan pernikahan aku kemarin. Oke, jadi sebagai manusia ya guys, aku jujur bilang sama kalian bahwa aku pun sempat membiarkan diriku dikuasai amarah yang meluap karena aku melampiaskan aku pada saat itu berpikir aku ingin melampiaskan semua kekecewaan aku dan kesedihan aku. Jadi aku berharap aku bisa merasakan kelegaan setelah aku marah gitu. Aku berharap aku merasakan ringan bebanku setelah aku marah-marah gitu. Tapi ternyata itu aku salah guys gitu. Jadi makin kesini aku semakin merasa bahwa semakin aku merenungkan diri ya gitu, aku memahami kalau harusnya aku tidak boleh broken heart gitu. Karena apa? Karena ya memang dia bukan takdir aku gitu. Jadi karena dia bukan hak aku gitu. Jadi hubungan kami sebelumnya itu selama ini adalah merupakan hubungan third party relationship. Jadi aku gimana ya ngejalaninnya itu aku beban tersendiri gitu. Jadi mau maju kena, mundur kena, kanan kiri kena, semua kena gitu loh. Oke. Tapi semakin kesini semakin aku mendekatkan diriku sama Allah gitu. Semakin aku mendengarkan nasihat-nasihat dari para ahli, semakin aku mendengarkan atau baca referensi dari buku-buku bagaimana cara menghealing diri dari sakit, dari luka batin. Aku lihat juga tayangan bagaimana menyembuhkan diri sendiri dari luka batin yang ada gitu. Aku semakin berpikir bahwasanya kadang dalam hidup kita ini hanya perlu menerima semua kehendak semesta tanpa terluka gitu, tanpa merasa terluka. Kita hanya Tuhan itu hanya suruh kita untuk menerima gitu, menerima semua kehendak semesta tanpa terluka gitu. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, kita nggak perlu broken heart gitu. Gimana ya, jujur aku bilang ini bukan broken heart yang pertama yang aku alami. Kenapa aku sampai terlambat nikah ya, karena aku mengalami beberapa kali
beberapa kali yang namanya pengkhianatan. Jadi aku beberapa kali mengalami yang namanya broken heart gitu. Tapi untuk kali ini aku berpikir ini benar-benar sudah finish. Artinya apa? Semesta tuh kayaknya lagi membisikkan ke aku bahwasanya, hey Arum, ini sudah cukup loh gitu. Sudah cukup loh, jangan lagi broken heart, jangan lagi kamu terluka lagi gitu. Aku sengaja memisahkan kalian gitu untuk selamanya. Karena apa? Karena pada saat masa kita kehilangan orang yang kita cintai itu semata karena kehendak Tuhan gitu, kehendak semesta ya seperti itu. Jadi nggak perlu lagi kita merasa menyesali atau merasa bersedih kepanjangan gitu. Alangkah baiknya apabila kita bisa reflection gitu pada diri kita sendiri gitu, apa yang sudah kita lakukan selama ini, apa yang kita sudah buat selama ini, sehingga yang terjadi hubungan pernikahan aku kemarin itu tidak sesuai dengan kehendak semesta, atau hubungan yang kemarin aku jalanin ini apa ya, kayak hubungan karma yang menyakitkan gitu loh guys gitu, tanpa kita tahu salah kita di mana, tanpa kita paham di mana sih letak missingnya atau letak messinya di mana gitu, kita nggak tahu gitu. Tapi itu kita jalani dan kita alamin terus gitu. Aku janji pada diriku sendiri gitu ya, insya Allah ini aku komit untuk selamanya gitu, bahwa aku tidak akan pernah kembali lagi sama dia, bahwa jiwaku ini sudah bisa menolak dia untuk kembali. Biarpun kemarin sempat ya dia datang dan meminta maaf, meminta reconcile, meminta dia bilang mau memperbaiki diri, dia bilang mau memperbaiki hubungan, dia mau fokus sama masa depan, dia bilang sama aku dia ingin memperbaiki semuanya gitu. Bagaimanapun kuatnya dia akan mencoba untuk kembali. Tapi aku tuh, hati kecil aku tuh sudah bilang I am done gitu. Aku udah finish, aku sudah selesai gitu. And I will never come back again to you no matter what happen gitu. Jadi diriku tuh udah menolak dengan sendirinya gitu guys gitu. Karena apa ya? Karena aku melihat hubungan kemarin itu kan hubungan third party relationship ya kan. Dan dia sudah memilih untuk hidup dengan orang itu. Jadi tidak dipungkiri namanya third party relationship itu kan ada orang tiga di dalamnya ya kan, ada 3 orang di dalamnya. Jadi aku merasa yang dia lakukan selama ini, yang terjadi selama ini, dia itu terlalu melihat segala sesuatu masalah itu dengan sederhana gitu. Jadi dia itu terlalu menggampangkan sekali gitu dalam melihat semua persoalan yang datang gitu. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya dia kebingungan sendiri dan dia akhirnya tidak pernah bisa mengambil satu keputusan gitu loh. Jadi dianya itu nggak bisa tegas ngambil satu keputusan gitu. Makanya karena itu aku menolaknya, dan aku menolak dia untuk memperbaiki semuanya. Sehingga yang terjadi apa? Sehingga yang terjadi dia kayak gini loh, kayak egonya itu nggak mau terkalahkan gitu. Jadi karena aku menolak, akhirnya dia membuat ulah yang lebih besar, yaitu dengan apa? Dengan berbuat sesuatu yang melebihi batas normal dia sebagai manusia. Entah dia sadari atau tidak, tapi apa yang dia buat itu memang sudah di luar batas kesadaran sebagai manusia kalau menurut aku gitu. Jadi ya udah, kalau mau tobat mah sama Tuhan aja. Kalau mau dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya dia sampaikan sama Allah gitu. Sampaikan sama semesta kalau kamu mau menjadi lebih baik gitu. Tapi untuk kembali sama kamu kayaknya udah nggak mungkin lagi. Sampai kapanpun aku nggak pengen gitu. Atau biarpun kamu juga mengatakan hal yang sama kepada semua orang di sana, keluargamu atau teman-temanmu atau siapapun, bahwasanya kamu tidak akan pernah kembali lagi sama aku, ya nggak apa-apa, itu hak kamu juga kan, aku tidak akan marah, oke? Jadi karena dia sudah mempunyai komitmen yang baru dengan yang lain gitu, jadi aku hanya merasa mungkin dia nggak bahagia hidup dengan aku selama ini gitu kan. Mungkin dia ngerasa dia sekarang lebih stabil hidupnya, kehidupan mereka lebih baik, mereka berkecukupan gitu. Jadi untuk apa lagi aku berada di antara mereka ya kan. Jadi itulah makanya aku melepaskan kemelekatan itu gitu. Aku belajar untuk
melepaskan kemelekatan itu tanpa aku harus melukai diri aku sendiri. Jadi karena sepanjang dia selalu atau terlalu selama ini kan dia terlalu menyepelekan semua masalah, dia kritisi semua yang terjadi padahal masalahnya itu tidak simpel gitu. Jadi dia sudah membuat aku merasa aku ini nggak berharga untuk dia, aku ini nggak berarti untuk hidup dia gitu. Jadi kalau memang aku ini tidak berarti, tidak ada harganya, ya buat apa kan aku masih memaksakan kehendak untuk hidup dengan dia, ya kan? Semua sudah cukup guys gitu. Jadi dalam diri aku tuh kayak muncul power untuk mengatakan, untuk say no, I don't want to come back gitu, no gitu, I don't want to rebuild the relationship with you gitu. Jadi udah berani bilang no gitu. Kalau dulu kan masih berpikir iya nggak ya, iya nggak ya, akhiri nggak, selesaiin nggak, sudahi nggak gitu terus kan ya. Dan sekarang ini betul-betul aku sudah bulat tekadnya untuk say no gitu, dan dengan penuh ketegasan. Jadi kalau misalkan jangankan kalian, yang orang lain di luar sana, keluarga aku sendiri gitu ya, keluarga aku sendiri mereka pendapatnya jadi seolah-olah aku ini yang nggak tahu terima kasih kan gitu. Apa sih yang kamu tunggu lagi, atau apa sih yang kamu pikirkan lagi, dia itu kurang apa gitu, udah ganteng, baik, kerjaannya bagus gitu. Jadi aku tuh seperti kayak mereka tuh rata-rata bilang, lu ngaca deh gitu, lu mau cari yang kayak apa lagi sih, aku digituin kan guys gitu. Tapi kalian lupa, aku yang menjalani hidup dengan dia gitu. Aku yang ngerasain seperti apa getirnya, seperti apa sakitnya, seperti apa pahitnya, seperti apa kecewanya, seperti apa. Aku yang ngejalanin guys gitu. Jadi buat aku 5 tahun kemarin cukuplah, sudah waktu yang sangat lama, yang dimana seharusnya aku sudah mengakhiri itu sejak bertahun-tahun yang lalu, tapi tidak kulakukan. But anyway, it's better late than never gitu kan. Oke, kalaupun dia sulit menegaskan pilihan, ya sudah, nggak apa-apa, itu kan ke apa, pilihan dia sendiri ya kan. Uh, yang jelas aku sekarang sudah menegaskan pilihanku untuk menyudahi ini gitu. Jadi biarpun aku tahu dia itu sayang sama aku, mencintai aku, terlepas dari tulus atau enggak itu hanya dia dan Tuhan yang tahu gitu. Jadi mungkin bisa jadi connection kita berdua ini memang connection soulmate juga, karena biarpun dia di mana, aku di mana gitu, tapi kita saling bisa tahu di mana keberadaan kita, gimana hidup kita gitu ya. Biarpun kita nggak ngobrol, kita tahu apa yang kita kayaknya, connecting apa, spiritual connectingnya itu begitu dekat gitu loh. Jadi aku ini secinta apapun gitu, secinta apapun aku sama dia, seberuntung apapun, misalkan dikatakan beruntung karena aku menikah sama dia gitu. Tapi aku yang merasakan tidak merasakan seperti itu. Jadi biarpun kita ini koneksinya mau soulmate, mau twin flame, mau apa aja gitu ya, tapi aku merasa aku sebagai pasangan, aku tidak pernah gitu diberi status yang jelas gitu. Walaupun cinta itu ada untuk aku, walaupun kasih sayang itu ada besar tulus untuk aku, tapi aku tidak pernah berarti buat dia. Jadi itu sebabnya aku memutuskan untuk say enough, no enough gitu ya. Jadi aku mencukupkan menjalani kehidupan aku dengan dia, supaya aku nggak banyak kompromi lagi. Dan karena selama 5 tahun kemarin hidupku dengan dia itu, aku sering melakukan kompromi terhadap dia gitu. Tapi dianya sendiri nggak pernah menghargai aku gitu, menghargai usaha apa yang aku buat itu dia nggak pernah. Jadi dia sering blokir aku, dia mengabaikan aku, dia nanti kalau aku ajak bicara dia diam. Dia bukan tipe orang yang emosinya tinggi, bukan, dia orangnya sabar, dia tipe orang yang kalem gitu. Tapi kalemnya dia itu kalau orang Jawa bilang kalem jelimet, kalem yang gelenyem gitu, kalem yang gelenyem gitu, kalem yang menghanyutkan gitu loh, kalem yang menghanyutkan, itulah istilahnya gitu. Jadi dia itu kalau aku misalkan ada tanya sesuatu dan dia nggak suka gitu, dia akan blokir aku gitu.
dan setelah itu dia akan melakukan hal apapun yang bisa membuat dia bahagia, dan dia akan melupakan aku dengan begitu mudah terus, dan dia melakukan hal-hal yang disenanginya, biarpun itu dia tahu aku nggak suka itu, tapi dia akan lakukan gitu, termasuk perselingkuhannya. Jadi kayak kayak diadu gitu loh. Jadi kayak diadu, semakin aku ignore ke dia, semakin aku menolak dia, dia semakin akan menunjukkan capability dia bahwa dianya itu powerful gitu, bahwa dia itu kamu ngasih aku pilihan begitu, aku sendiri pilihannya banyak gitu. Halo, you open your eyes gitu, tanpa kamu pun aku pilihannya banyak. Jadi dia itu mau show off seperti itu gitu loh guys gitu. Tapi dia lupa gitu bahwa dia yang hanya bisa merasakan dia sendiri ya. Kalau dia mau jujur, dia pasti tahu bahwa cinta yang besar itu hanya buat aku gitu. Tapi aku sendiri juga takut salah kan guys, karena orang mencintai kan nggak mungkin melukai ya kan. Bisa jadi aku yang kegeeran gitu, tapi ya itu bisa dibuktikan dengan waktu kan, nanti suatu hari. Karena yang aku lihat sekarang dia lebih lebih menonjolkan egonya daripada mengakui kebenaran hatinya. Oke guys, jadi apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa aku ambil dari hubungan pernikahan aku yang gagal kemarin? Oke, aku kasih tahu kamu ya guys ringkasannya, bahwa hubungan yang sehat atau pernikahan yang sehat itu adalah merupakan awal dari suatu hubungan yang maksud aku gini, hubungan yang sehat itu adalah awal sebuah hubungan yang dimulai dari kedua belah pihaknya itu tanpa melakukan banyak kompromi. Jadi karena apa? Karena ketika ada salah satu dari suami atau istri itu yang melakukan kompromi seperti yang aku lakukan kemarin gitu, maka situasinya tidak akan fair buat aku. Karena apa? Yang terjadi bukannya dia berterima kasih karena aku sudah mau gitu ya, mau berkompromi dengan keadaan, dia bukannya terima kasih sama aku, tapi yang terjadi apa? Terjadi justru sebaliknya, dia malah mengabaikan perasaan aku, dia malah mengabaikan kebahagiaanku untuk sesuatu hal lain yang untuk sesuatu hal lain yang dia lakukan, padahal itu menyakitkan aku. Jadi aku diabaikan sama dia, kebahagiaan aku juga diabaikan juga gitu. Nah yang itu kan repot ya, benar-benar ya sih. Padahal aku sendiri menginginkan hubungan yang stabil gitu, untuk bisa membuktikan kepada semesta bahwasanya kami ini layak loh, layak menjadi pasangan yang stabil, yang sepadan, setara gitu kan. Nah terus udah gitu, yang ada itu kemarin aku ngerasa kok ini nggak fair ya buat aku gitu. Semakin aku kompromi kok semakin aku dizolimi gitu. Semakin aku bisa kompromi dengan keadaan kok aku semakin diabaikan gitu. Jadi kayak semakin diinjak kepala aku gitu loh ya kan. Nah karena itulah akhirnya terjadi ledakan istilahnya gitu kan. Karena terjadi ledakan, jadi situasinya itu sudah nggak fair sama sekali terhadap aku. Jadi ya gitu deh, meletup ya. Akhirnya aku merasa aku tidak lagi bisa berkompromi, aku tidak bisa lagi memberikan toleransi kepada apapun yang dia lakukan. Ya ini memang berat gitu ya, tapi ini yang yang terbaik yang bisa dilakukan kan gitu. Oke, aku cuma berpikir aku tuh layak kok untuk bahagia gitu. Itu aja yang ada di otakku guys. Oke, karena ketika ini pengalaman aku ya, ketika aku berkompromi dengan keadaan gitu, artinya apa? Aku membiarkan diriku untuk mendapatkan perilaku yang tidak adil. Jadi aku tuh membiarkan diriku sendiri itu memperoleh perlakuan yang tidak adil gitu. Jadi aku sendiri mengabaikan dan aku sendiri mengorbankan kebahagiaanku untuk bisa berkompromi dengan situasi yang terjadi dalam 5 tahun pernikahan aku yang kemarin. Sehingga yang terjadi itu ya blow up gitu. Jadi boom, ketika itu meledak, wah ledakannya luar biasa gitu.
Nah, aku yang menjadi pihak yang terus-menerus mengalah. Aku menjadi pihak yang harus terus-menerus berkompromi. Aku menjadi pihak yang terus-menerus menerima keadaan. Tidak boleh marah, tidak boleh banyak tuntutan, tidak boleh apa-apa gitu. Sementara aku sendiri yang melakukan semua hal dengan kecukupan gitu kan, aneh gitu kan. Jadi apa namanya? Aku ngerasa selama ini kehidupan atau keadaan yang aku jalani itu betul-betul tidak adil buat aku, itu betul-betul tidak membahagiakan buat aku. Tapi karena aku merasa dia itu adalah suami gitu ya, dia adalah suami aku, jadi aku harus menjunjung tinggi azas yang katanya harus berbakti sama suami lah, harus menghargai dia, harus menghormati dia gitu, karena mau bagaimanapun dia adalah nahkoda kapal kita. Tapi semakin kesini aku ngerasa kalau dulu aku tolol ya, istilahnya nahkoda yang seperti apa ya sih yang aku ikutin gitu, kapten kapal seperti apa sih yang aku ikutin, kalau toh akhirnya hidupku malah menjadi berantakan seperti ini. Jadi itulah ya. Oke, anyway, selama hidupan pernikahan aku kemarin 5 tahun itu, dia terus menggunakan topengnya untuk menjalani hidup dengan aku. Dan makin hari topengnya, kebohongannya, manipulasinya itu semakin banyak. Jadi akhirnya aku merasa kalau stop, this is stop gitu, finish gitu. Aku harus kembali lagi ke jalan aku, karena aku sudah nyasar ke aku sudah menyasar ke jalan yang salah itu sudah lama gitu. Ini bukan hidup aku, ini bukan bahagia aku gitu. Kalau hidup aku kan harusnya, kalau cinta itu kan harusnya membahagiakan, tapi ini kenapa menyengsarakan ya? Kenapa aku kok jadi begini gitu? Kenapa aku tersesat jauh? Jadi aku tuh kayak diingatkan gitu untuk kembali lagi ke jalanku yang dulu gitu. Jadi aku harus menghargai diri aku sendiri, aku harus menghargai kebahagiaanku sendiri, aku harus menciptakan bahagiaku sendiri. Karena selama hidup dengan dia tidak pernah melakukan itu, dia tidak pernah menghiraukan kebahagiaan aku gitu. Jadi terlepas dari karma buruk atau kejadian buruk apapun yang pernah terjadi di masa yang lalu itu ya aku nggak tahu, lillahi ta'ala lah gitu ya. Tapi kalau hubungan yang aku jalani kemarin yang terlalu banyak kompromi akunya gitu, itu menjadikan aku itu semakin kelelahan gitu dalam menjalani hidup gitu. Jadi semuanya itu begitu menyiksa gitu dalam hidup, dan aku tuh benar-benar yang ngerasain nek luar biasa gitu sampai mau muntah guys gitu. Oke. Memang ya, ini pelajaran, benar-benar pelajaran hidup buat aku ya guys. Kalau aku broken heart itu sebenarnya itu tidak baik buat aku, tidak baik buat fisik, mentally, sama kesehatan aku gitu. Harusnya aku lebih menghargai diriku sendiri daripada menghargai orang lain. Jadi hubungan yang aku jalani kemarin itu harusnya adil gitu, adil buat aku, buat dia, buat semua gitu kan, tidak saling menyakiti gitu. Jadi aku terlalu banyak memberi gitu, kemarin itu aku terlalu banyak memberi daripada aku menerima gitu loh. Jadi di momen inilah aku merasa kalau aku tuh ngerasa kalau aku tuh udah menzalimi diriku sendiri ya gitu. Aku lupa, bahkan aku mungkin sengaja tidak prioritaskan hidupku, tapi aku selalu prioritaskan mereka. Sementara mereka menjadikan aku sebagai prioritas terakhir dia gitu, prioritas terakhir mereka. Kan itu nggak adil banget buat aku kan guys. Jadi untuk itulah guys, akhirnya aku ketemu satu cara yang aku harus tetap berpositif thinking. Biarpun aku sudah gagal banyak kali dalam hubungan percintaan aku, tapi aku harus tetap berpositif thinking tentang kisah cinta aku. Aku tetap harus berprasangka baik terhadap semesta, terhadap Tuhan, bahwa mungkin dengan memisahkan aku dan dia itu adalah cara terbaik aku untuk lepas dari kesakitan, atau dengan terlepas dari luka dalam aku, terlepas dari sakit hati aku gitu. Jadi semesta itu memisahkan aku dengan dia untuk cinta yang lebih baik, yang yang bisa aku raih tanpa harus mengeluarkan banyak kompromi lagi dalam hidup. Atau dia yang penuh topeng itu udah jauh-jauh dari hidup aku gitu, karena itu hanya membawa toksik kehidupan dalam diri aku. Jadi
aku akan terus mengimami atau mengaminkan gitu ya. Aku akan terus mengaminkan doa-doaku selama ini, doa-doa bagus yang aku sampaikan pada Tuhan gitu. Jadi aku tidak akan menyerah dan aku akan fokus pada masa depan aku. Jadi aku merasanya hubungan kemarin itu juga mungkin hanya sekedar hubungan physical touching gitu, maksudnya mungkin hanya ketertarikan kami, bisa jadi bukan karena saling mencintai tapi hanya karena ketertarikan fisik gitu, ketertarikan dalam seks mungkin, atau apapun itu bentuknya aku nggak tahu, yang tahu hanya dia sesaat. Jadi buat apa juga aku sesali kan, buat apa aku terus broken heart. Jadi bukankah ini suatu kelegaan buat aku, karena aku bisa menghentikan kompromi-kompromi yang nggak perlu dalam menjalani hidup aku di masa yang lampau. Jadi semua bebanku berkurang, jadi lebih ringan langkahku, dan pastinya aku bisa menjadi lebih bahagia gitu. Tapi guys, mau seperti apapun, aku harus bilang guys, bahwa aku pernah merasakan cinta dari dia. Aku bersyukur aku dikenalkan dengan dia. Aku bersyukur karena aku pernah memiliki cinta yang pernah ada di antara kami. Itu dia pernah membuat aku bahagia, dia pernah membuat aku tersenyum, dia pernah membuat aku tertawa lepas gitu. Jadi selama hidup dengan dia itu banyak juga hal manis atau hal kehidupan yang membahagiakan yang aku terjadi sama aku gitu. Biarpun lebih banyak yang pahitnya, tapi justru yang kenangan manis itulah yang terus membekas dalam hati aku, yang kadang aku masih akan, oh iya ya, seandainya dia nggak begini, mungkin hidup aku bahagia. Karena aku ngerasa aku dan dia itu nggak pernah punya masalah secara pribadi gitu. Jadi masalah yang terjadi antara aku dan dia itu justru datangnya dari pihak ketiga. Pihak ketiga itu banyak ya guys, bisa jadi pelakor, bisa jadi keluarga dia, bisa jadi orang tua dia atau dia sendiri, bisa jadi karena kesibukan dia, bisa jadi karena hobi dia yang masih senang melalang buana dengan perempuan-perempuan lain, masih senang hobinya menggatal dengan yang lain gitu. Jadi mungkin dia punya orientasi seks yang kalian bisa lihat gitu di YouTube aku sebelumnya. Aku pernah bikin satu curhat gitu ya, satu segmen di mana aku menjelaskan kenapa dia berselingkuhnya, itu sebab-sebab yang aku bisa rasakan itu apa aja. Kalian bisa link di video aku yang sebelumnya. Jadi yang terbaik buat aku sekarang adalah aku harus bisa gitu ya memaafkan dia, harus bisa mengampuni semua kesalahannya, juga keluarganya ataupun pihak ketiga lain manapun. Jadi ini benar-benar pelajaran hidup untuk aku, supaya aku bisa lebih adil dengan diriku sendiri. Aku harus bisa mencintai diri aku sendiri sebelum aku mencintai orang lain. Terus harus tetap optimis karena semesta kita ini sedang melegakan perjalanan spiritual aku untuk menyingkirkan toksik atau energi negatif atau ulat-ulat yang buruk yang ada dalam diri aku, di kehidupan aku, sehingga yang ada itu adalah aku reborn gitu, jadi pribadi yang lebih baik, lebih manfaat, lebih bersih hatinya, nggak punya lagi rasa dendam, nggak punya lagi rasa sakit hati, nggak punya rasa lagi kepahitan, nggak punya rasa trauma gitu kan. Jadi aku bisa hidup dan tumbuh berkembang. Karena kalau aku masih dengan dia, udah aku jamin aku nggak akan pernah bisa berkembang gitu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bukakan mata hati aku untuk bisa menerima apa yang terjadi dalam hidupku sebagai takdir indah yang harus aku jalani. Jadi terima kasih juga buat mantan suami aku yang sudah memberikan juga kebahagiaan, biarpun itu tidak lama. Akan aku ingat selalu kebahagiaan yang pernah aku rasakan dengan kamu. Akan aku ingat selalu budi baikmu. Akan aku ingat selalu cinta indahmu. Akan aku ingat selalu kebahagiaan ketika melewati hari-hari denganmu. Akan aku ingat selalu memori-memori indah antara kita berdua. Tapi semua memang harus dikubur, karena mau bagaimanapun kita harus tetap masing-masing
fokus pada masa depan, dan terutama kalau memang kebahagiaanmu bukan dengan aku, jadi aku harus ikhlas, aku harus legowo, aku harus bisa melepaskan kamu untuk meraih bahagiamu dengan siapapun yang menjadi pilihan kamu. Mulai sekarang aku dan kamu memang sudah tidak ada hubungan sama sekali, baik secara pernikahan, agama maupun hukum, karena semua sudah dilegalkan perceraiannya, tinggal nunggu akte cerai keluar. Dan apapun itu, aku juga minta maaf sama mantan suami aku apabila selama 5 tahun aku hidup sama dia, aku juga banyak membuat kekeliruan, mungkin membuat kesalahan, atau mungkin menjengkelkan, mengecewakan gitu. Aku tahu dia suruh aku minta maaf pada seseorang, tapi aku tidak pernah melakukannya karena bukan aku itu gengsi, atau bukan aku mau keras kepala, bukan. Karena memang aku merasa aku gak perlu minta maaf sama dia. Yang perlu aku lakukan adalah aku minta maaf banyak-banyak sama Tuhan gitu. Kenapa aku melakukan itu kemarin? Ya karena kan harusnya bisa introspeksi diri. Jadi biarlah Tuhan yang memaafkan semua luka hatiku, maksudnya menyembuhkan luka hatiku. Biarlah Tuhan juga yang menyampaikan maafku kepada mereka yang menurut dia aku harus minta maaf langsung gitu. Karena aku merasa nggak salah, sama halnya dengan kamu kan, kamu juga nggak ngerasa bersalah kan sudah menzolimi aku, ya itu sama lah gitu. Uh, tapi mau bagaimanapun, aku sampaikan bahwa aku minta maaf kalau ada ucapan, perbuatan, tingkah laku, pikiran atau apapun yang tidak berkenan, terutama buat kamu. Aku doakan kamu yang terbaik, aku doakan kamu bahagia, aku doakan kamu bisa memperoleh hidup yang jauh lebih baik dari yang pernah kita jalani kemarin. Oke guys, terima kasih sudah jadi sahabat dumai aku, sudah jadi teman setia aku untuk curhat. Apapun komentar kalian, aku pasti akan dengan legowo menerima itu sebagai motivasi aku untuk melakukan kebaikan dan melakukan merubah gitu, maksudnya menjadikan hidup aku untuk koreksi diri aku supaya aku menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih manfaat lainnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.